A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhirnya setelah beberapa hari ini kita berjuang bersama-sama ya, memberantas penyimpangan Al Zaitun, penyimpangan Panji Gumilang, dan beberapa hal kontroversi yang dia lakukan. Memang benar, seperti yang dikatakan netizen, jangan sampai kasus ini tenggelam, karena apabila kasus ini tenggelam, tanpa ada kabar, tanpa direaction oleh beberapa orang yang aktif di media sosial, maka lambat laun kasus ini akan ditutup. Ya, alhamdulillah dengan beberapa konsistensi dari beberapa YouTuber yang lain di dalam membahas Al Zaitun, membahas Panji Gumilang, statement-statement ngawurnya, akhirnya Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditangkap. Artinya, tadi itu ketika Panji Gumilang mengumpulkan seluruh seluruh santri-santrinya, itu mungkin say goodbye saja kepada mereka ya, karena Panji Gumilang tidak akan balik lagi ke sana. Sudah tua juga ya, masih saja congkak, sombong, takabur, dan merasa di atas angin. Aduh ya Allah. Coba kita langsung simak seperti apa penetapan tersangka kepada Panji Gumilang ini. Pada pukul 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Jadi teman-teman, itu adalah penetapan tersangka kepada Panji Gumilang dan dia langsung nginep di sana, ditahan, sehingga apa? Ini menjadi jawaban bahwa tadi itu adalah say goodbye terhadap Ponpes Al Zaitun. Ya, selama 30 tahun lebih Panji Gumilang ini merasa merdeka ya, merasa di atas awan, di atas angin, di atas galaksi, tidak akan terjamah, tidak akan ditangkap. Tapi pada akhirnya juga dia masuk bui karena perbuatannya sendiri. Oke teman-teman, coba kita langsung simak seperti apa pernyataan atau tanggapan dari supporter Panji Gumilang, kuasa hukum atau apalah itu, yang memberikan tanggapan sambil nangis-nangis. Hari ini saya sangat sedih, Sedih. merasa masgul melihat keadaan bangsaku ini. Oke, sip. Saya menonton kenyataan yang ada di bangsa ini, bahwa yang kita bayangkan Allah. masih banyak Azan ya? kejahatan. Walaupun dia tokoh, walaupun dia pejabat, tidak ada hati nurani, memframing bahkan para intelektual yang benci karena kecemburuan sosial seseorang, baru orang besar, tokoh yang saya pribadi kagum. Pas ini ya, ini dia ngomong sambil nangis-nangis diiringi azan. Pertanda itu. Pertanda itu. Tadi pagi kita menonton di YouTube bagaimana kesedihan anak-anak dari Al Zaitun memberangkatkan Syekh Panji Gumilang, dan Ya. saat di Barreskrim dia dianggap seperti penjahat. Para wartawan dengan naluri yang tidak berperasaan memaksa meneror secara psikologis. Iya. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi. Ini framing yang dengan hati nurani kita merasa ini tidak pantas disampaikan atau dilakukan untuk seorang tokoh yang sudah mendengungkan perdamaian di bangsa ini. Tidak perlu Panji untuk mendengungkan perdamaian. Kita juga tahu arti perdamaian itu. Indonesia damai kok. Indonesia damai. Yang tidak damai itu di Palestina sana. Orang-orang yang diundang Panji Gumilang itu di dalam di dalam ultahnya. Mungkin itu ultah terakhir merayakannya secara besar-besaran. Karena mungkin kedepannya tidak akan merayakan lagi begitu ya. Tapi Al Zaitun itu wajib dibubarkan. Siapa yang dibubarkan? Para pengurusnya. Lalu diambil alih untuk apa? Untuk pelurusan akidah lagi begitu ya. Ini bertepatan dengan adzan juga ya. Saya dengan hati nurani merasa ini ada sesuatu pada bangsa ini. Saya bisa prediksi barangkali Prediksi. hal yang terburuk akan terjadi untuk Syekh Panji Gumilang. Saya merasa sebagai seorang Kristiani sangat sedih melihat kenyataan seorang tokoh besar
yang mendengung. Nggak besar. Saya juga sebelum adanya kisah katanya. Sebelum adanya sholat yang nyeleneh itu pas di Idul Fitri, itu saya tidak tahu sama Panji Gumilang. Bahkan saya tahunya pada saat itu juga. Jadi nggak besar-besar amat itu Panji itu. Ya, perutnya aja yang besar itu. Perdamaian, tapi dikriminalisasi. Saya bayangkan orang-orang yang berani menyampaikan toleransi, mempraktekkan toleransi, akan ketakutan, akan fobia terhadap hal-hal yang baik untuk kebersamaan. No, saya murid-murid saya itu juga banyak yang beragama non-muslim. Ada beberapa murid-murid saya beragama non-muslim dan kita damai. Ya, kita saling mencintai, kita juga saling memotivasi di dalam menaati agama masing-masing. Tidak perlu diajarkan Panji kok, tidak perlu. Ya Allah. Fobia katanya, fobia akan toleransi. Ya no lah, itu cuma cara kalian untuk mencari simpatik gitu. Keadaan saat ini beliau sudah diperiksa, tapi dari tersangka sudah. Tampilannya saya tidak hadir di Barreskrim, tapi saya bisa lihat raut wajahnya yang tenang, orang yang sudah berserah pada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi mungkin, walaupun didampingi puluhan advokat yang dengan berani mereka membela. Kok puluhan? Katanya ribuan, katanya 1000 advokat yang siap pasang badan. Mana? Pengaruhnya apa itu 1000 advokat itu yang mau membela Panji? Gak berguna apa-apa. Gak berguna. Karena apa? Panji Gumilang telah menghina Allah, menghina Rasulullah. Ketika hal itu dilakukan, maka jangankan 1000 advokat. Advokat se-Indonesia mau menolong, mau pasang badan untuk melindungi Panji Gumilang, tidak akan mempan. Gak akan mempan. Panji Gumilang. Tapi karena ini kepentingan segelintir, dia harus dihukum. Saya kira, saya bayangkan yang terburuk, kalaupun saya Panji Gumilang dihukum, harus dipenjara. Iya. Beliau pasti siap secara mental di umur 77 tahun. Seharusnya kalau sudah mengaku berumur 77 tahun, taubat. Kalau sudah mengaku merasa tua, bangka, sudah mau mati gitu kan ya, ajalnya sudah gak jauh lagi, jangan sok belagu, jangan sok angkuh, jangan sok-sokan merubah-rubah Al-Quran kalam Rasulullah. Itu sudah mutlak kalam Allah seluruh ulama. Dari zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai imam madhab, sampai ulama hari ini, tidak ada satupun yang mengatakan Al-Quran kalam Nabi Muhammad. Bahkan kaum Mu'tazilah pun, mereka meskipun mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, mereka tidak berani mengatakan kalau Al-Quran adalah perkataan makhluk. Ujuk-ujuk manusia akhir zaman itu Panji Gumilang langsung ngomong qala Rasulullah, robek mulutnya itu. Kalau di zamannya Sayyidina Umar dipenggal kepalanya itu. Gedek saya emang, nggak perlu sok-sok sedih. Dia berulang tahun, dia orang yang pasrah, bersyukur pada Tuhan. Saya kira dengan tulus, dengan hati nurani yang murni, dia akan menerima hukuman yang dibuat manusia. Tetapi sesungguhnya hakim yang adil itu adalah Tuhan. Inilah kenyataan di bangsaku. Bener. Saya berharap ini menjadi pelajaran yang berharga untuk satu generasi di bangsa ini, agar kita dengan hati nurani. Bahkan saya bertengkar dengan banyak teman yang menganggap bahwa kita justru jahat karena membela orang yang memperjuangkan perdamaian. Saya kira ini terlalu emosional. Perjuangkan perdamaian. Thanks for watching. Ya Allah, memperjuangkan perdamaian katanya ya. Jadi Panji Gumilang berjuang, sedang berjuang dengan sepenuh jiwa raga demi perdamaian. Top. Selamat menempuh hidup baru yang kedua, ketiga deng. Pertama sudah pernah dia dihukum. Terus yang kedua barusan ulang tahun yang ke-77. Setelah ulang tahun hidup baru lagi di penjara. Top. Itu kemarin anaknya tuh si Imam Prawoto yang joget-joget gini-gini, salam-salam Yahudi itu. Ngapain sekarang?